Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لئن شكرتم لأزيدنكم
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا Allah. فإن الله لغني حميد. فإن الله لغني حميد. Allah. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka lisanmu, tasbihmu itu adalah sedekahmu. Maka jalanmu ke tempat kebaikan itu adalah sedekahmu. Ucapanmu yang baik itu adalah sedekahmu. Maka ada sedekah Bapak Ibu sekalian. Kalau pernah sedekah 100 juta enggak? Bu, pernah sedekah 100 juta? Enggak pernah ya? 10 juta? Enggak pernah. Suatu saat nanti di akhirat ada orang kaget Bapak Ibu sekalian. Di akhirat ada orang kaget. Ya Allah, kenapa ini ada catatan sedekah saya 100 juta? Ada sedekah saya nilainya sama dengan uang 100 juta. Padahal saya tidak pernah melakukan itu. Bahkan dalam hadis itu begini Bapak Ibu sekalian. Engkau menghilangkan duri di jalan itu adalah sedekah. Ada orang bertanya kepada Allah, ya Allah saya nggak pernah sedekah 100 juta, kenapa ada catatan orang 100 juta? Sebagai gambaran begini, ada tetangga saya dulu, karena kakinya kena paku, kemudian sampai titanus dan akhirnya diamputasi, biayanya sampai ratusan juta. Ada orang kakinya titanus, kena paku sampai diamputasi, biayanya sampai ratusan juta. Maka Bapak Ibu sekalian, bisa jadi yang paku di jalan itu yang kita singkirkan sehingga orang yang seharusnya kena paku kakinya tidak jadi kena paku kakinya. Dan itu menyingkirkan itu pasti ikhlas. Coba, ada orang menyingkirkan paku, maka bisa jadi orang menyingkirkan paku di jalan pahalanya sama dengan orang yang ratusan juta sedekah. Kenapa? Ya tadi itu, gara-gara paku yang kita singkirkan tadi, kemudian orang nggak jadi kena paku kakinya. Ada batu di jalan, karena kita singkirkan orang nggak jadi kecelakaan karena batu yang kita singkirkan. Ada pecahan kaca di jalan, kemudian kita singkirkan. Seharusnya ada orang yang kena kaca kakinya, karena itu kita singkirkan. Karena itu kita singkirkan, maka tidak terkena kaca kakinya. Maka di akhirat orang itu kaget, ya Allah kenapa ada catatan sedekah saya nilainya ratusan juta, padahal saya tidak pernah melakukan itu. Ternyata gara-gara karena orang itu pernah menyingkirkan paku di jalan. Coba kalau paku itu di jalan tidak disingkirkan,
keinjak anak-anak yang lagi main, kemudian ditangus, dibawa ke rumah sakit, biayanya ratusan juta. Tapi gara-gara paku itu disingkirkan, jadi seharusnya ada orang kena kakinya, kemudian tidak jadi kena kakinya, maka pahalanya sampai dengan ratusan juta. Subhanallah. Wa kafil yatimi fil jannati hakaya. Berikutnya Bapak sekalian, dan ini luar biasa. Ini bersamaan pada tahun ini, bersamaan dengan peringatan 17 Agustus 2022, peringatan yang ke-77. Peringatan yang ke-77. Bapak Ibu sekalian, kita patut berdoa kepada para leluhur-leluhur kita, para pendahulu dan pendahulu kita. Kalau bukan jasa beliau-beliau itu, kita nggak bisa kumpul-kumpul begini, Pak. Kalau bukan jasa dari para pahlawan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. La tahsabanna, jangan langkok, sungguh kamu jangan mengira. La tahsabanna alladzina qutilu, orang-orang yang terbunuh, berarti para syuhada itu. Fi sabilillah, orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu amwata, jangan kau mengira mereka itu mati. Bal ahya'un, tetapi mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzaquna, mereka diberikan rezeki oleh Allah. Farihina, mereka semua berbahagia. Bima atahumullahu min fadlih, dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Min fadlihi, dari karunia-Nya Allah. Jadi pikirkan jalan itu dipakai lewat orang ke masjid, maka berapa ribu orang lewat jalan situ. Misalnya, berapa ribu orang lewat ke situ mencari nafkah. Berapa ribu orang lewat jalan situ mencari nafkah ke pasar, ke sawah, dan seterusnya. Maka Bapak sekalian, orang bisa menjadi pahlawan semuanya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bahasa terjemah bebasnya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Jadilah kamu pahlawan di dalam rumahmu sendiri-sendiri. Kita dituntut menjadi pahlawan kalau kita sendiri-sendiri. Kita menjadi public figure di rumah, menjadi contoh, menjadi teladan. Orang sekarang, Bapak Ibu sekalian, contohnya siapa? Artis. Contohnya siapa? Public figure. Contohnya artis yang di TV, artis sinetron, public figure, YouTuber dan lain sebagainya. Anak-anak itu ditanya, siapa sekarang YouTuber yang terkenal, dia tahu. Kalau tanya nama pahlawan, dia nggak tahu. Kalau tanya siapa artis yang terkenal, dia tahu. Tapi tanya sahabat-sahabat Nabi, dia tidak tahu. Kan begitu. Orang bingung mencari contoh, mencari teladan. Ayo kita sekarang menjadi teladan di rumah kita sendiri-sendiri. Kita menjadi pahlawan bagi anak-anak kita. Maka kata Nabi, orang yang diantara orang yang terbaik adalah orang yang meninggalkan keturunannya kenerangan yang kuat. Keturunan yang kuat. Yang kuat itu dalam arti apa? Kuat imannya, kuat intelektualnya, kuat pekerjaannya, kuat mapan secara ekonominya, dan seterusnya. Jangan engkau tinggalkan keturunanmu itu keturunan yang lemah imannya, lemah ekonominya, lemah pengetahuannya, lemah akhlaknya, dan seterusnya. Maka kita membantu rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang soleh-solihah. Itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan saat ini, Bapak. Kalau seluruhnya berpikir, seluruh masyarakat Indonesia ini berpikir memperjuangkan keluarganya menjadi keluarga yang hebat, keluarga yang kuat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang soleh solihah, nah itulah menjadi negara yang kuat nantinya. Jangan hanya sekedar sibuk dengan politik, ya silakan. Tetapi memperjuangkan keluarga rumah tangga itu juga penting, itu juga penting. Itulah bagian untuk kita menjadikan bahwa diri kita nanti menjadikan pahlawan. Jadi maka pahlawan itu ada syahid fid dunya wal akhirah. Ada orang yang mati syahid di dunia dan akhirat.
Di dunianya menjadi pahlawan, di dunia dicatatkan bahwa dia adalah pahlawan, dan di akhirat dicatat pahlawan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang syahid fil akhirat. Di dunia tidak dicatat sebagai pahlawan, tapi di akhirat tercatat sebagai pahlawan, syahid fil akhirat. Siapa? Di antaranya adalah orang yang memperjuangkan keluarganya. Orang yang menjadi pahlawan bagi keluarganya ketika dia mati, syahidnya adalah syahid fil akhirah. Maka ada orang, Bapak Ibu sekalian, ketika ketemu dengan Rasulullah, dia mau berjabatan tangan, Bapak. Mau berjabatan tangan sebenarnya malu. Mau jabatan tangan, tangannya ditarik. Rasulullah mengatakan, "Kenapa kamu begitu?" "Ya Rasul, malu saya." "Kenapa?" "Tangan saya kasar." "Tangan saya kasar." Orang Jawa kapalan gitu. Tangannya kayak parut gitu. Karena dia ini adalah kerja keras. Kuli batu, kuli bangunan gitu lah misalnya. Kuli bak, kuli panggul di pasar. Dengan Rasulullah dipegang tangannya, dicium tangannya. Apa kata Rasulullah? Ini nanti akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ini yang akan menjadi saksi di akhirat. Ini nanti menjadi tameng api neraka bagi kamu, katanya. Ini tameng api neraka. Sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tangannya digunakan untuk melakukan kebaikan. Maka tadi di awal saya sampaikan, setiap persendian ada nilai kebaikannya. Maka di antara kebaikan adalah melakukan kebaikan tadi, bekerja, memberikan nafkah kepada keluarga. Subhanallah. Maka di dalam Quran itu, man qatala nafsan bighairi nafsin fakan nama qatalat nasa jami'a, perasa sampaikan, barang siapa membunuh satu jiwa, fakaan nama qatalan nasa jami'ah, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Kalau seorang membunuh satu orang, maka sama halnya dia membunuh satu generasi, Bapak. Membunuh satu orang sama dengan membunuh satu generasi. Wa man ahyaha fakaan nama ahyan nasa jami'ah, maka barang siapa yang menghidupi satu orang, fakaan nama ahyan nasa jami'ah, sama halnya dia menghidupi satu generasi. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, saya dulu diberikan anak, ada orang namanya Pak Asmuni, anak perempuannya dikasihkan saya. Jadi istri saya. Nah, sebenarnya dia itu adalah tanggung jawabnya bapaknya. Karena pernikahan itu kemudian tanggung jawabnya diberikan kepada saya. Tanggung jawabnya diberikan saya. Maka setiap apa yang saya berikan kepada istri saya, wa huwa shadaqatun lahu. Setiap apa yang diberikan kepada istri itu adalah menjadi sedekah bagi suaminya. Dirhamun yunfiku ila iyalihi fahuwa shadaqatun. Harta yang diberikan untuk nafkah bagi keluarganya itu sedekah baginya. Bapak Ibu, maka besaran nilai pahalanya bapak-bapak adalah berdasarkan berat badan istrinya. Begitu Bu ya. Jadi besarnya pahalanya bapak-bapak adalah berdasarkan berat badan istrinya. Lah ya tadi karena sedekahnya, kalau sedekahnya banyak kan istrinya gemuk, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sekalian yang ya ini sesuai dengan nilai pahalanya Bapak Ibu sekalian. Kalau istrinya gemuk-gemuk begini, wah, Masya Allah, nilai pahalanya luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Wah, ini pun jam 10:30 Bu. 10:30 ya Bu ya. Ya. 10:30 kurang 10 menit. 10 menit lagi ya. Ya, 10 menit lagi. Sebelum kami tutup. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, yang berikutnya. Tadi Qori membacakan ayat Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu sekalian bersyukur atas nikmat Allah, akan ditambah nikmat itu. Tapi kalau tidak bersyukur, inna 'adzabi lasyadid, azabku amatlah pedih. Bapak sekalian, kita saat ini mensyukuri syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
hidup di alam yang merdeka. Yang kedua, kita mensyukuri kemerdekaan ini, kita doakan para pahlawan kita. Maka tadi diajak tahlil bersama. Itu adalah wujud syukur kita. Kita berterima kasih para pahlawan yang telah berjuang sehingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mensyukuri itu adalah dengan mengisi kemerdekaan. Bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Ayo yang tani yang baik, yang menjadi guru yang baik, menjadi PNS yang baik, yang menjadi karyawan yang baik, menjadi masyarakat bagian dari masyarakat yang baik. Maka man sanna sunnatan hasanatan falahu mislu ajri fa'ilihi biwairi ayyam usasayat. Barang siapa juga memfasilitasi kebaikan untuk orang lain, maka dia dapat menilai kebaikan yang sama biwairi ayyam usasayat, tanpa dikurangi nilai kebaikannya sedikit pun. Jadi kalau kita melakukan kebaikan bagi sekalian, yang bukan hanya sekedar spiritual, tetapi harus yang monumental. Pak, kita berikan yang monumental. Artinya apa? Ada bekasnya. Ini saya titip semen di masjid, ini saya titip semen di musola, ini saya titip tekel di musola, ini saya titip semen di tempat pengajian. Ini yang pahalanya akan mengalir. Ini monumental, tidak sekali habis. Ya, ini semuanya monumental. Manfaat untuk yang lain, meskipun hanya tempat ronda, pos ronda, memperbaiki jalan dan seterusnya. Maka dengan demikian, maka kita termasuk bagian orang yang mensyukuri dari nikmat yang diberikan oleh Allah, kemerdekaan. Dan kita tidak henti-hentinya mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan hal yang baik, yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan jadikan orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli ashabatina rasulillah ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim wa adu sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghra. Allahumma fir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma fir lana minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma fir lana dhunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyibah. Allahumma ij'al auladana waj'al jama'atana waj'al tulabitana waj'al ahlana waj'al dzurriyyatana min ahli ilmi min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa'iyahum wali khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al baldatan Indonesia baldatan aminah wa barakah. Allahumma ij'al baldatan Indonesia baldatan aminah wa barakah. Allahumma ij'al baldatan Indonesia baldatan aminah wa barakah. Warzuq ahlahum minas samarati kun kasiran wa sinan halal thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.